Dari M1 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi. Saya Denny Harta bersama dengan Anda di Bincang Spesial. Saya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah potensi pendapatan parkir di Sleman dan juga bagaimana kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman menciptakan sebuah sistem rekayasa lalu lintas yang nyaman dan aman untuk semuanya. Saya bersama dengan yang luar biasa, Pak Sultan Fatoni. Ini adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Selamat pagi Pak Sultan. Selamat pagi Mas Denny. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Sehat, kayaknya lagi sibuk ya. Kalau di awal tahun kayak gini pasti lebih banyak kesibukan ya. Iya. Kita akan ngomongin tentang yang pertama tentang potensi pendapatan parkir di Sleman. Ada banyak hal yang kemudian ini menarik diperbincangkan. Ada banyak orang juga yang sudah merasakan parkir di satu tempat, di pinggir jalan, kemudian ada juga di mall. Pak, kalau buat orang awam itu biasanya taunya itu parkir bayarnya ya segitu. Cuman sebenarnya apa yang kemudian bisa masyarakat pahami terkait dengan parkir di wilayahnya ini, Pak? Makasih Mas Denny. Untuk parkir ini pada prinsipnya ada dua kelompok ya. Yang pertama itu parkir yang termasuk dalam pemungutannya retribusi parkir. Itu parkir yang lokasinya ada di atas badan jalan atau di lahan-lahan milik pemerintah. Kemudian yang kedua adalah kelompok pajak parkir. Itu parkir yang di luar badan jalan atau di dalam pekarangan yang disediakan murni oleh swasta. Jadi untuk penentuan tarifnya, kalau yang retribusi itu ditentukan oleh peraturan daerah. Kalau yang pajak yang parkir oleh swasta itu penentuan tarifnya murni oleh swasta sesuai dengan biaya modal yang mereka keluarkan. Mereka berkewajiban membayar pajak ke pemerintah 20%. Jadi tarifnya terserah mereka, mau tarif berapapun itu terserah mereka. Yang penting 20%-nya ini disetor pajak ke pemerintah. 20% ini total pendapatan selama sebulan gitu Pak, atau setahun itu? Dari setiap satu kendaraan yang parkir. Oh, langsung di situ ya? Hanya sistem setorannya nanti per bulan. Oke. Nah, kalau kita ngomongin yang langsung masyarakat rasakan yang bukan di mall tadi Pak, apa yang kemudian masyarakat harus pahami? Aturannya seperti apa di Sleman tuh? Tarifnya berapa besar sih Pak parkir di Sleman ini? Untuk ini kebetulan awal 2024 ini ada kenaikan tarif berkaitan dengan tarifnya memang naik ya. Jadi perdanya sudah ada. Saya lihat dulu ya perdanya. Silakan Pak. Jadi Peraturan Perda nomor 7 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Untuk parkir yang sepeda motor di atas badan jalan yang tadinya Rp1.000 menjadi Rp2.000. Kemudian untuk mobil kendaraan roda 4 itu yang tadinya Rp2.000 menjadi Rp3.000. Kemudian kendaraan beroda 6 yang tadinya Rp3.000 menjadi Rp5.000 dan sebagainya. Oke, kalau di Sleman itu apakah semua tarifnya sama ataukah ada daerah-daerah tertentu yang kemudian harganya khusus, misalnya kayak daerah Gejayan yang itu sebagai wilayah ekonomi yang lumayan maju, apakah tarifnya beda atau sama ini Pak? Untuk sampai dengan saat ini Sleman belum memberlakukan tarif yang berbeda. Jadi semua jalan Sleman itu sama semua. Jadi perda kita hanya single tarif kecuali yang nanti ini yang TKP itu tempat parkir khusus. Itu lahan di dalam pagar atau di luar badan jalan yang dikelola oleh pemerintah, kayak lapangan Denggung, kemudian kayak ada di tempat-tempat khusus kayak Museum Gunung Api Merapi. Itu tarifnya ada dua. Jadi kalau di situ ada event, itu ada tarifnya lebih tinggi jadi kalau ada event pameran pembangunan atau apa itu memang tarifnya lebih tinggi dari yang reguler biasa. Tarif lebih tinggi ini kisarannya boleh sampai angka berapa ini Pak? Oh, sudah ditentukan, ada ininya, ada. Jadi tidak bisa menentukan sendiri, itu sudah ada perdanya. Saya lihat ya.
tempat khusus parkir ada event sepeda motor yang tadinya 2.000 menjadi 3.000. Kemudian roda 4 yang tadinya 5.000 menjadi yang tadinya 5.000 menjadi 6.000 dan sebagainya. Oke. Sudah ada aturan secara itu, tegas menyebutkan iya, seperti itu iya, ya, Pak ya. Iya. Jadi kalau misalnya ditarik lebih atau itu masyarakat Ya, boleh nanti bisa melaporkan. Boleh melaporkan ya. Iya. Kalau kita ngomongin tentang potensi parkir di Kabupaten Sleman, Pak, sejauh ini seberapa besar sih, Pak? Sleman cukup besar potensinya, terutama di tempat-tempat perdagangan. Untuk nilainya terus terang saya tidak hafal, tapi itu selalu kita lakukan survei potensi. Jadi survei potensi parkir. Kemudian kalau tahun kemarin target kita itu 2,5 juta. 2,5 M, maaf. 2,5 miliar Ya, ya. itu yang diretribusi ya. Itu bisa kita dapat 2,7. Artinya malah melebihi dari target ya, Pak kita ya. alhamdulillah lebih dari target karena yang banyak ini disumbang dari ini yang event-event itu. Jadi memang event itu memang tidak bisa diprediksi secara rigid gitu. Jadi karena banyak sekarang ternyata kayak di Demung itu ada pasar malam, ada apa itu yang tidak terprediksi. Tapi kalau pameran pembangunan itu terprediksi. Tapi kalau yang pasar malam ya. Tapi kalau yang di atas badan jalannya hampir sama. Kalau di Sleman sendiri, Pak Sultan, ada berapa banyak juru parkir yang terdaftar secara resmi ke Dinas Perhubungan ini? Jadi parkir di Sleman ini titik lokasi itu diampu oleh seorang namanya pengelola parkir. Nah, pengelola parkir ini bisa mengangkat juru parkir, Mas. Ya, jadi satu orang pengelola itu bisa mengangkat 2 atau 3 juru parkir. Oke. Ya, jadi kalau pengelolanya sekitar 600-an. Kalau juru parkirnya sekitar 1.000-an. Saya akan sedikit perdalam terkait dengan pengelola parkir Ya. ini. Sebenarnya siapa yang kemudian berhak untuk menjadi pengelola parkir ini, Pak? Pengelola parkir ini bisa badan atau perorangan. Tapi kebanyakan yang ke Sleman ini perorangan. Perorangan mendaftar, dia punya lokasi untuk diparkiri, dia mendaftar ke Dishub, sehingga nanti hubungan Dishub dengan pengelola parkir itu dengan satu orang ini. Walaupun dia punya juru parkir 4, tapi satu orang ini yang bertanggung jawab di situ. Jadi setoran maupun ketertiban di situ kita tahunya satu orang ini. Kemudian di situ karena yang parkir kurang terampil sehingga jadi macet gitu. Yeah. Ya kita manggilnya yang satu orang ini. Jadi nanti itu yang menjembatani kepada juru parkir. Jadi pengelola ini yang mendaftar ke perhubungan untuk kita lakukan kerjasama pemungutan retribusi termasuk pengaturan lalu lintas di situ. Kalau kemudian pengelola ini ketika datang ke Dinas Perhubungan, apa yang kemudian dia daftarkan? Apakah dia harus menyerahkan sejumlah berkas-berkas atau apa nih, Pak? Ya, jadi kita nanti di situ kita punya aplikasi, Mas, namanya apa ya? Lupa aku. Namanya Parikesit. Nah, namanya Parikesit. Kita di situ orang akan bisa melihat di situ syarat-syaratnya apa saja. Tapi ini saya sampaikan secara umum aja. Jadi kalau orang itu punya pandangan saya akan meminta izin parkir di satu lokasi ini, dia datang ke Dishub membawa titik lokasinya, kemudian menyerahkan KTP aja. Nah, nanti di situ Dishub mensurvei potensinya. Dalam satu hari itu berapa toh sepeda motornya, mobil yang parkir di situ, sehingga kita menentukan Anda harus setor sekian. Nanti itu kita hitung. Jadi selama 1 minggu itu mungkin Senin nggak begitu rame, mungkin malam minggu atau Jumat malam cukup rame, mungkin Minggu siang rame, sehingga 1 minggu itu kita survei secara utuh. Nanti orangnya mendaftar, kemudian kita sampaikan ini potensi Anda sekian, yang harus Anda setor sekian. Itu dia bawa KTP, bawa foto dirinya. Nanti terus di situ dia ngisi formulir yang kita sediakan. Oke, kalau kita ngomongin tentang pengelola sudah, ya ketika kita ngomongin tentang juru parkir yang di handle ataupun yang di manajemeni oleh si pengelola parkir ini, berarti mereka bebas menentukan siapa-siapa aja gitu, Pak ya? Boleh. Ya kalau kita biasanya kita usaha kita sarankan kalau ada ya penduduk setempat di situ, atau mungkin paling tidak ya masyarakat Sleman.
Nah, terkait dengan pembinaan kepada mereka yang ada di lapangan, Pak, ada pengelola, ada juru parkir, apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman untuk memberikan pembinaan kepada mereka agar ya memberikan layanan yang baik, kemudian memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan juga nih, Pak? Yang pertama, kita hampir tiap tahun kita adakan, tapi biasanya tidak orang yang sama karena kita terbatas jumlah kegiatannya. Jadi juru parkir ini kita kumpulkan, kita kasih briefing, nanti di sub dengan kepolisian, dengan Satpol PP kita kolaborasi dalam satu tim gitu, menyampaikan tata cara berlalu lintas, kemudian ketertiban dan sebagainya kita sampaikan ke mereka. Kemudian kita juga ada program pembinaan juru parkir. Juru parkir kita kumpulkan di sub atau di suatu tempat yang cukup luas. Kita biasanya di rumah-rumah makan kita, kayak rumah makan yang dekat di kantor atau apa gitu. Kita sambil ini ada penyuluhan ya tata cara mengatur lalu lintas. Jadi di sub kepolisian Pol PP itu selalu bersama-sama untuk membina mereka. Itu yang formal. Yang tidak formalnya kita nanti dengan tim gabungan. Jadi di sub kepolisian kita juga ada TNI juga di situ, ada PM juga di situ, tim kami kita datangi mereka yang di lapangan ini. Oke. Ya, terutama yang ada aduan-aduan masyarakat. Kemudian kita datang ke sana, ngelolanya kayak apa tuh di situ. Nah, baru kita nasihati juru parkir ini. Kalau masih ada aduan-aduan lagi ya kita ngomong sama ininya. Ya udah ganti aja juru parkirnya. Sampai segitunya boleh dilakukan ya, Pak ya. Nanti kalau masih ini tetap nggak bisa juga, ya pengelolanya kita ganti gitu. Kita cabut izinnya dia. Pernah kejadian, Pak? Ada beberapa. Oke, nah terkait dengan optimalisasi pendapatan parkir di lapangan ini nanti pengawasannya seperti apa nih, Pak, agar ya semua yang kemudian menjadi haknya pemerintah itu bisa terpenuhi juga nih, Pak? Ya, yang pertama kita tadi dengan tim yang ke lapangan itu, tim gabungan itu, kemudian kami di kantor juga punya sistem, jadi sistem aplikasi itu, ini yang bulan ini sudah bayar itu nanti di situ kolomnya akan hijau. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat akhir bulan masih ada yang merah, ya yang merah ini nanti kita panggil atau kita datangi ke lokasinya dan sebagainya. Saya tertarik dengan jumlah yang kemudian pengelola parkir harus bayarkan kepada pihak Pemkab Sleman ini. Hitung-hitungannya gambarannya seperti apa, Pak? Apakah dari angka misalnya 3.000 nih, berapa yang kemudian disetor ke pemerintah nih, Pak? Prinsipnya mereka harus setor 100%. Oke. Nah, nanti kita kembalikan untuk upahnya mereka, itu sharingnya Pemda dapat 65%, mereka dapat 35%. Oke. Artinya ketika kemudian mereka mendaftarkan diri ke Dinas Perhubungan, mereka akan dapat karcis yang kemudian diberikan kepada para masyarakat itu, Pak ya. Kalau hitung-hitungannya gimana itu, Pak? Memberikan mereka cari karcisnya berapa banyak, ataukah kemudian ditentukan dengan jumlah keramaian di parkir yang mereka kelola juga? Kita gini, jadi kita kan awalnya ada survei dulu. Survei mungkin dalam satu hari itu sepeda motornya ada 200, mobilnya ada 30. Kita kalikan sebulan ya mereka nanti ngambil karcisnya sebanyak itu kita. Tapi kalau udah tanggal 25 karcisnya habis ya dia minta lagi kantor. Oke. Ya. Artinya ini menjadi salah satu upaya untuk memaksimalkan pendapatan parkir di Sleman juga nih, Pak ya. Ya, kami juga mengharap masyarakat juga berani meminta karcis gitu loh. Kadang-kadang kan itu yang kadang-kadang ini masih belum kadang-kadang masyarakat nggak dikasih karcis, diam aja. Ini yang masih kami mencari jalan bagaimana juru parkir ini mau ngasihkan karcis kepada masyarakat. Kemudian masyarakat juga berani meminta karcisnya kepada juru parkir. Ini yang banyak masukan, Pak, saya nggak dikasih karcis, atau Pak ini karcisnya diulang-ulang ya. Tapi nanti kalau karcisnya diulang-ulang, memang satu sisi itu tidak terkontrol oleh kami berapa toh sebenarnya yang parkir di situ. Tapi kami nanti dengan tim diam-diam kita survei lagi di situ. Dia ternyata stornya satu hari itu hanya kayaknya 100 mobil. Padahal ya kita nanti kita survei di situ, ternyata mobilnya 200. Nah, sehingga nanti ini yang kita panggil pengelolanya, ternyata realnya sekian. Nah, nanti kita hitung-hitungan lagi di situ. Ya tadi ada berjenjang ininya. Pertama kalau dia masih seperti itu, ya nanti ada namanya surat peringatan 1, 2, 3. Nanti kalau sampai 3, nah ini ya
kita bagi lagi, masih mau melanjutkan enggak? Kalau dia masih melanjutkan ya syaratnya seperti ini, sesuai hitungan kami survei sekian. Tapi kalau dia sudah melanjutkan ya udah, kita ganti orang lain, kita cabut izinnya dia. Oke, Pak Sultan, kita akan kembali di obrolan kita di pagi kali ini di Bincang Spesial bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Anda boleh gabung di 081 862 1013. Sekali lagi kita ngomongin tentang optimalisasi potensi pendapatan parkir di Sleman, dan juga kita ngomongin tentang nanti rekayasa lalu lintas di Sleman yang dilakukan untuk menciptakan lalu lintas di wilayah Sleman yang lebih nyaman, lebih aman, dan juga lebih enak buat kita warga di Sleman dan juga di Yogyakarta pada umumnya. Kami akan segera kembali. Perhubungan Kabupaten Sleman, saya bersama dengan Pak Sultan Fatoni. Beliau adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, dan Anda boleh gabung di 081 862 1013. Di segmen 1 tadi kita udah ngobrol tentang bagaimana Pemkab Sleman mengoptimalkan potensi pendapatan parkir di Sleman, termasuk juga bagaimana kemudian membina para juru parkir dan pengelola parkir di Kabupaten Sleman. Salah satunya yang kemudian saya ingin cermati adalah bagaimana kemudian masyarakat bisa mengetahui, Pak Sultan, ada juru parkir yang resmi, ada juru parkir yang dalam tanda petik liar. Bagaimana kemudian membedakannya? Apakah mereka kemudian itu yang resmi itu dikasih seragam ataupun yang lainnya, Pak? Tanda-tandanya seperti apa nih, Pak? Ya, terima kasih. Untuk yang nampak di pandangan kita itu seragamnya. Jadi kalau dia pakai seragam itu juru parkir yang resmi. Ada juga resmi tapi nggak pakai seragam. Bisa juga dia nggak pakai seragamnya. Nah, tapi kalau yang kita nampak di depan kita itu yang pakai seragam itu nanti ada nomornya. Jadi kalau juru parkirnya itu seragamnya nggak ada nomornya, mau nomor 03 berapa gitu kan, itu resmi. Tapi kalau dia polos-polos saja, bisa resmi bisa tidak. Mungkin dia pakai seragam tahun-tahun yang lalu yang belum ada nomornya. Maksudnya gini, kalau yang bersangkutan merasa dirugikan oleh juru parkir itu bisa dilaporkan dengan kanal-kanal yang ada di Pemda, bisa lapor Sleman, atau di kanal ini langsung yang di sini tim reaksi cepatnya di Sub. Saya baca pelan-pelan, mohon nanti kalau para sahabat Star yang mencatat 081 328 678 900. Itu hotline untuk laporan perparkiran. Saya ulang ya. Silakan, Pak. Untuk rekan-rekan sahabat Star, aduan parkir 081 328 678 900. 0813 28 678 900. Nomornya nomor cantik, bisa Anda ingat untuk ketika Anda mendapatkan permasalahan terkait dengan parkir, boleh langsung ke sana. Pak Sultan, tadi disampaikan ada nomor yang melekat pada seragam juru parkir. Apakah ini memang nomor identitas, kayak semacam nomor pengenalnya si juru parkir agar gampang dikenali, atau seperti apa nih, Pak? Kenapa kemudian ada muncul nomor ini, Pak? Ya. Jadi biar aduan masyarakat itu tepat sasaran, artinya di situ mungkin juru parkirnya tidak hanya satu, ada 2 atau 3, mungkin ada shift pagi, shift siang, sehingga kalau masyarakat mengadukan, kami harapkan mencantumkan nomor yang rompi yang dipakai oleh juru parkir itu, sehingga kami nanti membinanya atau melakukan misalnya ada tindakan hukuman atau peringatan, ini jelas orangnya, jelas sasarannya gitu. Oke, ada juga yang nanya terkait dengan ini, Pak. Juru parkir itu kadang-kadang kalau parkir itu ngawur, pokoknya yang diutamakan adalah mereka yang jadi pelanggannya. Tidak mikir lalu lintas yang lainnya, kemudian betul. Yang terjadi malah macet di belakangnya, Pak. Betul, ini apakah juga menjadi perhatian dari Dinas Perhubungan Sleman untuk memberikan semacam pembinaan atau bahkan teguran kepada mereka yang melakukan hal seperti ini, Pak? Ya, sebenarnya setiap tahun kita lakukan pembinaan kepada juru parkir dan pengelola parkir. Namun demikian bisa juga karena juru parkir ini tidak diangkat oleh Dishub, juru parkir itu diangkat oleh pengelola parkir. Jadi yang punyai izin untuk mengelola parkir di situ. Sehingga bisa juga juru parkir ini orang baru atau mungkin ya memang dia karakter seperti itu. Kami mohon masyarakat
ya bisa menyampaikan tadi ke hotline kami atau ke Lapor Sleman, sehingga kami bisa membina mereka, melatih mereka untuk bagaimana tata cara mengatur lalu lintas yang tidak membahayakan semua pihak. Saya kira tadi kalau mengalami hal demikian dilaporkan saja ke hotline kami yang tadi saya sebut itu, sama ke Lapor Sleman. Insya Allah nanti kami siap untuk menindaklanjuti, membina atau membuat tuguran-tuguran pada mereka. Ya, selama ini yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat lewat nomor-nomor pengaduan tadi terkait dengan apa Pak kalau parkir ini? Biasanya itu tarif sama karcis, itu karcis nggak dikasih karcis atau apa namanya tarifnya melebihi. Ada juga yang seperti laporan tadi yang ngatur lalu lintasnya tidak semestinya. Jadi parkir itu menempati urutan kedua banyaknya laporan di dinas kami. Jadi yang pertama itu penerangan jalan, yang kedua parkir yang banyak aduannya. Kalau terkait dengan parkir ini selama tahun 2023 ada cukup banyak yang kemudian ditindaklanjuti laporan itu tadi Pak. Ya kalau itu insya Allah target kami itu 3 kali 24 jam kita tidak lanjuti. Oke, ada 3 kali 24 jam laporan yang masuk ke Dinas Perhubungan untuk ditindaklanjuti. Nah, kalau saya mau lapor Pak, misalnya saya harus menyampaikan bukti apa saja Pak, ataupun data-data apa saja yang harus saya sampaikan ketika saya melapor ke nomor hotline tadi Pak? Di situ banyak ragamnya. Jadi kalau yang penting lokasinya itu tepat di situ, syukur menunjukkan nanti ada nomor jukirnya. Karena nomor jukir ini itu sudah otomatis menunjukkan lokasi. Mungkin di depan toko merah atau di depan toko apa itu nanti akan nampak di situ ininya, nomornya itu. Jadi saya pikir itu di WA saja, kemudian ada nomornya itu. Seminimal itu yang penting lokasinya yang jelas. Itu nanti insya Allah kita tindak lanjuti. Lokasi dan juga jam berapa ya, betul, parkir ya. Karena mungkin ada shift pagi sore malam. Ya, saya masih bersama dengan Pak Sultan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Anda boleh gabung di 081 862 1013. Pak Sultan, di luar parkir Pak, ada yang juga yang bertanya terkait dengan apil. Ini orang taunya apil di jalan di wilayahnya Sleman itu miliknya Sleman. Saya akan bacakan dulu yang sudah bergabung di Instagram kita dari Mas Widi Asmoro Jati. Pak, Simpang 4 Patran ini Jalan Godean kalau nggak salah ya. Di setting ulang Pak, karena dia merasa yang dari arah utara ataupun selatan itu cepat banget. Selatan ya. Utara selatan. Jalan minornya ya. Iya. Yang utama berarti yang Jalan Godeanya berarti itu ya. Karena di situ cepat banget, kemudian banyak yang ngeblong dari arah timur nih Pak. Ini harapan masyarakat. Kalau di situ itu wilayah siapa sebenarnya Pak? Untuk Apil Patran itu pengelolanya di sub DIY. Tapi nanti insya Allah masyarakat masukan seperti ini walaupun disampaikan ke Sleman nanti akan kami sampaikan, kita teruskan kepada yang ngelola di sub DIY dan ya insya Allah lah kami sampaikan walaupun bukan kewenangan kami. Jadi kewenangan di Sleman itu ada 3, jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan nasional itu oleh Kementerian Perhubungan, yang di sini ditangani oleh namanya BPTD, Badan Pengelola Transportasi Darat. Jadi perwakilannya Menteri Perhubungan yang ada di Jogja. Kantornya di Babarsari, di belakang kantor di sub DIY. Kemudian untuk jalan provinsi itu Jalan Kaliurang, Jalan Godean yang besar-besar ya, Jalan yang Makam Wahidin ke barat sampai Minggir itu. Sekarang yang baru Jalan Gito Gati itu kewenangan provinsi, sehingga manajemennya juga di provinsi. Kemudian jalan kabupaten itu di luar jalan itu. Jalan kabupaten, jalan desa itu kewenangan Kabupaten Sleman. Itu penanganannya di Kabupaten Sleman. Jadi silahkan nanti itu bisa langsung ke masing-masing pengampu atau nanti mungkin bisa lewat di sub Sleman, kita teruskan kepada pengampu masing-masing. Saya penasaran dengan lampu apil tadi Pak. Ada yang lama, ada yang sebentar. Ini kebijakannya seperti apa sebenarnya Pak? Apil itu sebenarnya berdasarkan hitungan yang lewat Mas. Jadi kalau yang lewat banyak dapat hijaunya banyak. Kalau yang lewat sedikit hijaunya sedikit. Ini sudah berarti ada sistem yang mengatur itu. Kalau kami ada beberapa yang namanya ATCS itu otomatis. Jadi kalau masih ada yang lewat itu belum merah. Tapi ada maksimalnya. Jadi kita kasih maksimal. Umpama jalan ini hijaunya maksimal 60. Tapi kalau di detik ke 40 sudah nggak ada yang lewat,
sudah habis, itu nanti otomatis tadi merah. Itu beberapa Sleman kita sudah punya sekitar 9 persimpangan yang kita atur seperti itu. Mungkin saya diberikan salah satu contohnya Pak, persimpangan mana yang kemudian menggunakan apil otomatis tadi Pak? Ini di Gejayan itu apa namanya ya? Simpang 3 Gejayan yang ke kanan ke UNY itu. Kolombo, okay. Kolombo ya, kita pasang itu. Kemudian di Santikara itu apa namanya ya Santikara itu? Perempatan Santikara, Sagan ya Pak ya? Sagan ya betul. Kami mengenalnya Santikara gitu. Terus ada di UNY juga kita pasang juga. Di perempatan UNY tadi yang baru itu ya Pak ya. Iya. Pak, kalau kita ngomongin tentang Sleman ini kan salah satu wilayah yang potensi ekonominya sangat besar, kemudian perkembangan pusat-pusat industri, pusat belanja, pusat wisata, kuliner itu juga semakin kencang. Artinya kemudian muncullah kebutuhan parkir, kemudian kebutuhan pengaturan jalan, lalu lintasnya harus diperhatikan juga. Bagaimana kemudian strateginya Dinas Perhubungan Sleman untuk mengadopsi perkembangan industri wisata ataupun yang lainnya ini Pak? Silakan Pak. Ya, kami di sini Sleman itu punya namanya forum lalu lintas. Jadi nanti seperti kayak mama ada pembukaan baru di mana terus ada timbul apa namanya potensi kemacetan, potensi kecelakaan. Ini forum kami rapat, kemudian kebijakan apa yang akan kita terapkan di sana. Jadi forum itu isinya Dishub, kepolisian sama Dinas PU. Nah nanti tambahannya mungkin ada pemerintah desa setempat kita undang, ada kalangan kampus kita undang. Jadi kalau ada potensi-potensi pertumbuhan lalu lintas atau tarikan perjalanan, ini kita lihat dulu, kita survei dulu harus kayak apa nanti kita ini kan. Wah ini kok harusnya dilarang parkir ya, kita nanti kita pasang rambu dilarang parkir. Kalau mau jalannya sempit di situ rame, atau kemudian kalau lalu lintasnya tinggi jalannya sempit, ya mungkin kita kebijakannya dibuat jalan satu arah dan sebagainya. Nanti itu kan melalui forum dulu kita kaji dulu. Ya Pak, selain dari wilayah yang kita tahu di daerah SCBD-nya Jogja di Babarsari dan sekitarnya itu mana lagi Pak yang kemudian menjadi fokus perhatiannya Dinas Perhubungan terkait dengan rekayasa lalu lintas enggak? Biasanya itu berkaitan dengan pusat-pusat bisnis. Ya mungkin di sekitar pasar. Jadi kayak Pasar Sleman. Nah, itu pada jam sekian kita satu arah. Itu jam berapa ya? Lupa ya. Jam 5 sampai jam 3 sore apa ya? Jadi ya seperti gitu-gitu. Kemudian mana lagi saya? Ini yang sedang kita garapi nanti Simpang 4 Cebongan. Kita kerjasama dengan provinsi, kita usulkan juga nanti karena di sana itu mau memasang traffic light, lahannya sempit, ya kemungkinan kita usulkan satu arah. Memang satu arah itu kendalanya warga sekitar itu menolak. Ini nanti kita adakan apa namanya pendekatan rapat dan sebagainya supaya bisa tertangani semua. Saya kok masih belum kebayang dengan yang di Cebongan itu kan ramai banget. Ramai banget. Perempatan itu kan. Tapi kami menempatkan apil itu susah. Lahannya sudah sangat minim sekali. Oke, menarik. Di 2024 Pak, apa yang kemudian menjadi fokusnya teman-teman Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman terkait dengan ya tadi rekayasa lalu lintas, kemudian masalah PJU ataupun parkir, apa saja yang kemudian menjadi prioritasnya di tahun 2024 Pak? Kami sebenarnya sesuai dengan perkembangan zaman dengan teknologi informasi, kami akan nanti memperbanyak traffic light yang kita atur dengan ATCS, Area Traffic Control System itu, sehingga walaupun kalau kita lihat sini, kalau pagi itu arah dari Klaten itu banyak banget, ya dari Jogjanya sedikit. Kemudian kalau sore dari Jogja, nah ini tanpa kita menghitung lagi kalau dengan ATCS ini, itu dia akan mengupdate sendiri ininya. Kalau sore ya otomatis yang barat kasih hijau banyak, tapi kalau pagi otomatis yang timur kasih hijau banyak. Itu ya. Kemudian kami akan memperbanyak apa ya? Ya kayak rambu-rambu. Jadi kami nanti akan memperkenalkan pada masyarakat penggunaan rambu. Jadi selama ini kan rambu itu orang kan rambu itu untuk apa, kadang dilihat aja enggak kan gitu. Nah, nanti ini yang kita sampaikan ke masyarakat, kita punya tim
keselamatan lalu lintas. Ini nanti kita ke masyarakat kita sampaikan kayak kampanye tertib lalu lintas gitulah istilahnya. Kemudian kami akan mengadakan pendidikan usia dini. Jadi nanti di Degung itu sekarang kemarin sudah di launching Ibu Bupati Taman Layak Anak. Nanti di sampingnya ada tanah yang kosong itu akan kita buat kayak miniatur jalan raya. Nanti ada jalan rayanya miniatur, ada traffic light miniatur, ada rambunya miniatur. Jadi anak-anak sekolah nanti TK mana kita bawa ke situ. Bisa belajar di sana belajar ya. di situ ya. Jadi ya kalau yang sudah tua-tua itu mungkin sudah kita anak kecil-kecil ini yang kita dorong sehingga mereka dari usia dini itu sudah sadar tertib lalu lintas dan sebagainya. Oke, Pak, ada pertanyaan dari Bu Vira terkait dengan Sleman itu kan wisatanya cukup banyak. Bagaimana dengan kesiapan rambu-rambu di sana dan bagaimana juga dengan tren jeep wisata? Apakah ini juga masuk wilayah pantauannya Dinas Perhubungan juga nih, Pak? Monggo, Pak. Ya, ya karena tempat-tempat wisata kita itu banyaknya di lereng-lereng gunung dan sebagainya. Ini kita antisipasi supaya kalau bisa ya zero accident ya kita di situ. Rambu-rambu insya Allah akan kita penuhi. Kemudian yang tidak penting adalah pengaman. Jadi ada namanya guardrail atau rel pengaman. Itu tebing-tebing itu kita pasang itu sehingga seandainya ada kecelakaan ya paling nabrak menahan itu ya. Nahan itu ya. Itu kita pasang di breksi udah beberapa sih, memang belum semuanya, tapi ini akan bertahap kita akan pasang semua. Kemudian rambu-rambu pengarah juga akan kita pasang tergantung kemampuan keuangan daerah, tapi prioritas kami seperti itu. Jadi nanti mungkin tahun ini kita pasang 10, tahun depan, jadi nanti akan bertahap akan kita penuhi semua. Kemudian untuk jeep wisata ini ya memang jeep wisata itu sebenarnya peruntukannya untuk off-road sebenarnya. Sehingga kalau off-road ini memang dia tidak kayak angkutan umum biasa, tidak. Tapi demikian mereka tidak bisa asal saja. Jadi kita setiap bulan kita adakan inspeksi. Cek ya. Iya. Jadi kebutuhan persyaratan minimal keselamatan mereka itu harus terpenuhi. Jadi mungkin remnya harus terpenuhi, kemudian stang kemudinya harus, itu setiap bulan kita adakan kita periksa mereka. Oke. Nanti kalau teman-teman ya biar tahu aja, kalau jeepnya itu ada stikernya merah, jangan naik. Nah itu. Kalau apa itu, Pak? Merah itu berarti dia ada komponen yang memang dia belum memenuhi keselamatan. Oke. Ya, jadi masyarakat tolong, ini kami titip ya masyarakat untuk juga semua sahabat Star. Kalau di kacanya depan itu ada ya, mungkin di depan atau pokoknya kalau ada stiker warna merah itu ada logonya di sub, itu berarti kendaraan itu belum layak untuk dinaiki. Sebaiknya kalau penyedia jasa itu ngasih mobil itu minta ganti yang lain. Oke. Nah, yang hijau itu yang sudah diinspeksi, sudah insya Allah secara standar keselamatannya itu sudah memenuhi. Hanya nanti tinggal supirnya. Nanti kadang-kadang kalau kita tegur supirnya itu katanya yang minta pelanggan, pinginnya dijebur-jeburkan sungai, pingin pingin yang ekstrim gitulah. Ya nanti lihat-lihat ini, tapi jangan terlalu ekstrim sekali. Kadang-kadang supir ini kalau dibombong tuh ya malah jadi ya takutnya gitu. Tapi kalau dari inti dari fisiknya, kalau ada stiker merah minta ganti gitu aja. Oke. Pak Sultan, menutup obrolan kita di pagi kali ini terkait dengan tertib lalu lintas, kemudian bagaimana kemudian kita mendukung mengoptimalkan pendapatan parkir di Sleman. Apa yang kemudian Pak Sultan ataupun Dinas Perhubungan Sleman pengen sampaikan kepada masyarakat di Yogyakarta, Pak? Ya, kami sangat mengharapkan masyarakat bisa berperan serta, bisa melaporkan kepada kami, ya melalui hotline yang ada. Yang gampang itu ya lapor Sleman saja. Contohnya ada juru parkir yang nakal atau yang tidak sesuai dengan ketentuan, atau mungkin jenengan merasa dirugikan, ini nggak tahu ini aturannya betul atau salah, tapi kok saya merasa dirugikan ya, silakan aja dilaporkan, ya kami akan tindak lanjuti. Kemudian kami juga mohon masyarakat tertib juga. Jadi keselamatan diri itu sangat mahal harganya. Kalau kita kena kecelakaan itu kan kadang-kadang orang sekarang masih mikirnya
motor saya rusak atau enggak, bukan badan saya sakit apa tidak kan gitu. Ini yang mohon kan. Jadi aset badan kita itu sangat sangat mahal harganya. Jangan kalau motornya nggak rusak, oh berarti nggak apa-apa enggak. Tapi kalau yang penting badannya selamat dulu, badannya sehat dulu. Jangan motor saya nggak apa-apa, jangan gitu. Jadi mohon masyarakat bersama-sama dengan kami menciptakan zero accident ini untuk generasi muda kita, supaya generasi muda kita juga punya masa depan yang baik. Kalau sudah kakinya patah dan sebagainya, ini kan kedepannya biasanya kurang baik. Oke, jika Anda menemukan permasalahan terkait dengan parkir ataupun yang lain, Anda bisa ke Lapor Sleman di aplikasi Lapor Sleman ataupun ke nomor hotline yang Tadi, ada di Dinas Perhubungan 081 328 678 900. Pak Sultan, sekali lagi terima kasih sudah berbagi informasi. Ada banyak hal baru yang saya baru tahu ternyata. Harus yang seperti itu yang harus kita lakukan. Semoga ini menjadi satu hal baru yang menjadi pengetahuan baru juga kepada Anda Star Lovers di rumah. Kalau Anda tadi ketinggalan informasinya, boleh nanti bergabung di YouTube Star Jogja FM. Denny Arta pamitan bersama dengan Pak Sultan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Selamat pagi, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.